Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 K3L kelas B akan mempresentasikan presentasi dengan judul hilirisasi nikel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Zakir dengan NPM lain 007. Saya Diana Jaya dan NPM 023. Saya Raja Rizal Safaras dengan NPM 02. Saya Isra Anov dengan NPM akhir 024. Saya Muhammad Rafi dengan NPM akhir 37. Saya Habibie Rizky dengan NPM 022. Saya Madam Mustafa NPM 038. Saya Ilmi dari NPM 054. Kalau adalah logam transisi berwarna putih, seperakan dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Menurut USDAS, nikel merupakan logam yang kuat, tahan, korosi, dan memiliki sifat magnetik, sehingga banyak digunakan dalam industri modern. Menurut perintah nikel, 70% produksi nikel global digunakan untuk membuat stainless steel. Sementara data dari IEA menunjukkan bahwa nikel juga menjadi bahan penting dalam baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan posisi strategis dalam industri nikel di dunia, membuat Indonesia penting dalam rantai pasokan nikel global. Nikel dibutuhkan oleh industri besar seperti baterai, terutama kendaraan listrik atau EV, baja tahan karat, dan berbagai alloy atau logam industri. Hilirisasi memungkinkan Indonesia memproduksi bahan nikel olahan bukan hanya ekspor biji mentah. Kebijakan larangan ekspor biji nikel dan dorongan smelter telah diterapkan untuk mendorong hilirisasi domestik. Ini mendorong juga pembangunan smelter dan fasilitas olahan di dalam negeri. Dengan berkembangnya industri pengolahan nikel, muncul relevansi K3L karena aktivitas tambang dan smelter membawa potensi risiko kerja dan dampak lingkungan yang besar. Hilirisasi berarti menambah nilai bahan mentah dengan memproses menjadi produk olahan di dalam negeri daripada sekedar mengekspor biji mentahnya. Tujuannya untuk menambah nilai industri dalam negeri dan mendukung transisi energi global. Rantai proses hilirisasi ini secara umumnya mulai dari proses penambangan, pengolahan smelter, permurnian, serta menjadi produk akhirnya. Tujuannya adalah memperoleh nilai tambah, memperkuat basis industri domestik, serta mendukung transisi energi. Selanjutnya ada proses pengolahan dan pemurnian nikel. Di Indonesia terdapat dua metode utama dalam mengolah biji nikel menjadi produk bernilai tinggi, yaitu pyrometalurgi dan hidrometalurgi. Pemilihan metode bergantung pada jenis biji laterit, saprolite atau limonit, serta tujuan produk akhirnya. Produksi hilir ini memungkinkan Indonesia memanfaatkan cadangan nikel bukan hanya untuk baja, tapi juga untuk sektor energi ataupun baterai, mendukung transisi energi dan diversifikasi industri. Yang pertama ada pyrometalurgi atau RKEF, yaitu Rotary Clean Electric Furnace. Itu menggunakan temperatur sangat tinggi untuk melelehkan biji nikelnya. Di Indonesia, teknologi yang digunakan adalah RKEF. Karakteristik utama RKEF digunakan untuk biji saprolite, yaitu dengan kadar nikel lebih tinggi. Prosesnya melibatkan Rotary Clean dan Electric Furnace untuk memisahkan nikel dari material lainnya. Masih produk yang dihasilkan antara lain itu ferronikel, nickel pig iron atau NPI, dan nickel plating. Produk-produk RKEF menjadi bahan baku utama untuk industri baja dan stainless steel, sehingga menjadi tulang punggung manufaktur logam. Yang kedua itu hidrometalurgi atau HPAL, yaitu high pressure acid bleaching. HPAL atau high pressure acid bleaching adalah teknologi hidrometalurgi yang menggunakan asam kuat H2SO4 pada tekanan dan temperatur tinggi untuk melarutkan nikel dan biji laterit. Karakteristik utama HPAL itu digunakan untuk biji nikel limonit, yaitu laterit dengan kadar nikel lebih rendah sesuai untuk menghasilkan bahan baku industri baterai. Produk-produk utamanya yaitu antara lain MHP, mixed hydroxide precipitate, atau terus MSP, mixed sulfate precipitate. Terus produk ini dimurnikan lebih lanjut menjadi nikel sulfat atau NiSO4. Itu merupakan bahan yang penting untuk membuat baterai kendaraan listrik EV atau electric vehicle. Khususnya baterai berbasis NMC dan STI. Selanjutnya itu isu keselamatan kerja. Energi yang ditambang nikel atau fasilitas smelter terekspos suhu nikel dan silika yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti silicosis dan bahkan risiko jangka panjang seperti kanker.
Kondisi kerja juga dapat menimbulkan bahaya fisik, antara itu suhu ekstrim, kebisingan, getaran, pencahayaan minim, postur kerja yang berisiko, serta kondisi stres dan beban psikososial. Semua itu berpengaruh terhadap kesehatan para pekerjanya. Di smelter pun ada beberapa risiko yang tinggi, yaitu dari panas yang tinggi, dari furnace, logam cair, percikan, paparan gas berbahaya, misalnya gas dari pembakaran, besi batu bara, gas sulfur, asap, debu, serta potensi ledakan atau kebakaran jika prosedur tidak aman, terutama pada proses seperti HPAL atau pyrometallurgi dalam furnace. Ada banyak catatan kecelakaan kerja yang fatal. Sejumlah laporan menyebut dari tahun 2019 hingga 2024 terjadi puluhan kecelakaan serius di smelter nikel di Indonesia dengan ratusan korban tewas dan banyak pekerja yang menderita akibat paparan debu, polusi dan lain-lain. Selanjutnya ada pengendalian dan penentuan ketiga. Jadi yang pertama itu ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Di identifikasi ini ada bahaya fisik, yaitu panas ekstrim, ada getaran, kebisingan, pencahayaan, minim furnaces. Lalu yang kedua itu ada bahaya kimia. Ada debu nikel, silika, SO2, NOx, CO, uang asam, APH. Yang ketiga ada bahaya ergonomik, yaitu ada angkat beban, posisi kerja tidak ideal, repetitif. Yang keempat ada bahaya psikososial, shift panjang, tekanan kerja, dan perubahan ekstrim. Yang kedua itu ada pengendalian rekayasa. Di pengendalian rekayasa ada ventilasi dari gas kolektor untuk mengurangi debu nikel yang sangat penting karena debu dan nikel itu karsinogen. Selanjutnya itu ada sistem kontrol suhu furnace, sensor panas dan proteksi percikan logam cair. Yang ketiga ada isolasi area berbahaya, railing, perisai panas, scrubber gas untuk SO2 dan emisi asam. Dan yang keempat ada enclosure pada conveyor dan crusher. Yang ketiga ada pemantauan lingkungan kerja. Di pemantauan ini ada debu respirable, ada nikel, gas, silika gas. Dan yang kedua itu ada gas yang berbahaya, CO2, NH3, H2S, dan NOx. Selanjutnya ada kebisingan dan getaran. Dan yang keempat ada temperatur dan kelembapan. Selanjutnya ada kualitas udara dalam ruangan di furnace hall. Yang keempat ada administrative control, ada SOP kerja aman, ada permit to work untuk pekerjaan panas, ketinggian, confined space. Selanjutnya ada jadwal kerja manusia untuk mencegah kelelahan, ada penataan shift kerja terutama pada smelter yang beroperasi 24 jam. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala, dan ada pelatihan berkala ketiga, penggunaan APD, prosedur darurat, keselamatan furnace, dan yang selanjutnya ada inspeksi rutin area kerja audit ketiga. Dan yang kelima, penggunaan APD, alat pelindung diri, yaitu ada respirator atau masker N95 atau lebih tinggi. Selanjutnya ada face shield atau goggles, safety goggles, dan yang keempat ada helm safety shoes, sarung tangan anti panas, dan yang kelima ada earplug atau earmuffs untuk meredakan kebisingan di atas 85 derajat. Yang selanjutnya ada dampak lingkungan sendiri dari hilirisasi nikel. Yang pertama, emisi karbon dari proses smelting RKF dan PLTU. Yang pertama, konsumsi energi sangat tinggi karena hasil produksi batu bara PLTU-nya. Yang kedua, smelter RKF menghasilkan emisi CO2 sangat tinggi per ton nikelnya. Kemudian yang ketiga dari isu greenwashing atau green nickel. Yang kedua, kerusakan lingkungan dari penambangan, deforestasi, dan hilangnya habitat. Dan pembukaan lahan skala besar. Kedua, dampak ekologis, serta yang ketiga erosi dan sedimentasi. Kemudian yang ketiga, dampak sosial lingkungan pada masyarakat lokal, terutama hilangnya mata pencaharian seperti nelayan maupun petani. Kedua, konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan itu sendiri, serta dampak kesehatan. Kemudian yang keempat ada polusi air, udara, serta tanah. Pertama, polusi udara yaitu partikulat dari PM2,5 serta PM10, debu nikel, SO2 dan NOx, dan serta emisi dari pembakaran batu bara itu sendiri. Yang kedua, polusi air, logam berat larut, pencemaran sungai dan laut, dan mengancam perikanan serta pertanian. Yang ketiga, polusi tanah, penurunan kualitas tanah tidak cocok untuk pertanian, dan bioakumulasi toksin pada tanaman serta hewannya. Yang kelima, limbah berbahaya dari proses HPAL. Yang pertama, limbah B3 dalam jumlah besar yaitu tailing slurry, residu asam, dan logam berat dalam tailing. Yang kedua, resiko lingkungan, serta yang ketiga, kontroversi deep sea tailings placement.
Yang selanjutnya ada pengelolaan lingkungan. Yang pertama ada penggunaan teknologi smelter berbasis energi hijau. Perusahaan menggunakan renewable energy untuk mendukung energi hijau atau Indonesia hijau. Selanjutnya yang kedua pengelolaan tailing dengan sistem dry stack. Jadi tailingnya disaring, dipadatkan, lalu dikeringkan, lalu ditumpuk, tidak dibuang ke laut. Ketiga ada pemanfaatan slag sebagai material konstruksi. Jadi hasil sisa peleburan digunakan kembali, tidak menjadi limbah. Yang keempat ada reklamasi dan rehabilitasi lahan, di mana reklamasi lahannya itu diperbarui lagi, divegetasi lagi, lalu ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhan lagi. Selanjutnya ada monitoring dan regulasi lingkungan yang ketat, yaitu pengawasan AMDA yang tepat untuk mendukung lingkungan yang baik di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis K3L dalam hilirisasi nikel, yaitu ada peluang dan tantangan atau resiko jika hilirisasi nikel itu diadakan di Indonesia. Yang pertama ada peluang. Peluang itu ada 3. Yang pertama itu adalah hilirisasi memungkinkan nilai tambah ekonomi, tidak hanya mengekspor biji mentah, tapi mengekspor biji yang sudah diolah di Indonesia. Lalu yang kedua ada potensi lapangan kerja bertambah. Smelter dan industri hilir memerlukan banyak tenaga tambang ataupun eksplorasi banyak di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kontribusi terhadap transisi energi dengan nikel olahan Indonesia bisa mendukung produksi baterai EV di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya ada resiko atau tantangan jika hilirisasi nikel terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah risiko kesehatan, yaitu akibat paparan debu dan limbah yang terpapar yang dihasilkan oleh smelter nikel itu sendiri. Yang kedua ada dampak lingkungan serius karena karbon tinggi yang dihasilkan oleh batu bara atau limbah B3, polusi air dan tanah, dan juga kerusakan lahan yang diakibatkan oleh hilirisasi nikel itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah tantangan implementasi standar K3. Itu adalah apakah Indonesia siap jika banyak smelter nikel dibangun di Indonesia dalam pengelolaan K3-nya. Jadi yang terakhir itu kesimpulan, hilirisasi nikel memberikan nilai tambah besar bagi ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan industri baterai kendaraan listrik. Namun, proses pengolahannya memiliki risiko tinggi terhadap K3 dan lingkungan kita, mulai dari paparan bahan berbahaya hingga limbah B3 serta kerusakan ekosistem. Keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi pada penerapan K3 yang ketat, teknologi ramah lingkungan, dan pengawasan regulasi yang konsisten. Jika dijalankan secara bertanggung jawab, hilirisasi nikel dapat menjadi fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Selanjutnya ini berikut ada daftar pustaka yang kami pakai untuk isi dari presentasi ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang hilirisasi nikel di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.